pertama dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Dan dibodohin. Gitu ya. Jadi dibohongin dengan dibodohi. Kata pakai ini ada dua makna. Dibunuh pakai pistol. Itu ada dua makna. Pertama, pistolnya itu alat membunuh. Dan ada pelaku yang menggunakan pistol itu untuk membunuh. Jadi dua. Alatnya memang alat pembunuh, pelakunya pembunuh, seorang pembunuh. Dibunuh pakai pisau, digorok pakai pisau. Pisaunya memang alat menggorok. Yang kedua, ada orang pelaku penggorokan itu. Jadi ada dua. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama memandang dikatakan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, maka berarti ada dua konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh saudara Gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Dia menuduh bahwa surat Al-Maidah 51 itu alat melakukan kebohongan. Yang kedua, ulama-ulama yang mengajarkan surah Al-Maidah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong. Ulama yang melakukan kebohongan. Jadi oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia telah mengambil satu pendapat dan sikap keagamaan. Pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, potongannya diambil, jadi jangan percaya sama orang. Kan kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan enggak pilih nih. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia telah melakukan pengkajian. Menyampaikan sikap keagamaan. Pertama, nomor 1. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan 1. Menghina Al-Quran dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan pertama, pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Ketiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan penegakan hukum. Yang kelima, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta
Bahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Selasa 11 Oktober 2016, Ketua Umum Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Master Agama. Kesimpulan begini Pak Karni, penistaan terhadap agama, penodaan agama, kalau menurut 156A itu penodaan agama. Dan penghinaan simbol-simbol Islam sudah banyak terjadi di Indonesia. Dan secara bukti hukum sudah pernah berlaku di penjara beberapa orang. Sebut misalnya Asad Moiloto. Di zaman Orde Baru meletakkan Nabi Muhammad tokoh terpopuler nomor 11. Nomor 1 Pak Harto. Nomor 2 Nabi Muhammad. Pak Harto nggak bahagia dengan itu, dipenjarakan itu orang. Nah ternyata berhasil memenjarakan itu. Nah kita melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI yang belum masanya kampanye dan tidak ada orang mengkampanyekan ayat ini untuk memilih pasangan yang 3 itu. Kok tiba-tiba seolah-olah dihakimi bahwa para ulama sudah mengkampanyekan ayat ini untuk tidak memilih Ahok dan memilih salah satu dari 2 pasangan saingannya. Nah tentu ini harus diluruskan. Mudah-mudahan pernyataan ini kita sudah kirim ke Bareskrim hari ini dan bisa ditindaklanjuti oleh Polri, dan semoga seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita jaga kondusif kenegaraan kita agar tetap aman. Dan apa yang dilakukan Ahok soal niat kita tidak pernah tahu. Niatnya itu baik, kita tidak tahu. Nabi pun tidak tahu niat orang. Untuk urusan niat, Nabi serahkan pada Allah. Kata Nabi, kami menghakimi yang zohir saja. Urusan niat bukan urusan kami. Maka polisi, kami minta, Majelis Ulama minta untuk menghakimi ini, menghukum ini dengan yang zohir saja. Niatnya ngapain diurus? Siapa yang tahu niat? Nggak ada yang tahu niat. Dan ini menjadi pelajaran agar seluruh memakai uang rakyat jangan sembarangan menyakiti perasaan rakyat. Saya sebagai orang yang mengajarkan tafsir, sedih sekali dibilang pembohong. Sedih sekali dibilang pembohong. Nggak pernah kami bohong mengajarkan. Nah, oleh karena itu, kalau perasaan sedih pasti sedih. Untungnya dalam Islam itu kita disuruh taat kepada kesepakatan. Aufu bil uqud, tepati kesepakatan. Kalau menurut hukum Islam, Ahok ini dibunuh. Hukumnya dibunuh. Minimal dia diusir dari Indonesia. Diusir dari negeri ini. Itu di dalam surah ya, Al-Maidah ayat 33 dan 34. Hukumnya itu an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib. Tapi beliau kan sudah minta maaf. Ini dulu Pak Karni, ini hukum Islamnya. Atau dipotong kaki tangannya bersilangan, ya, atau dia diusir dari negeri ini. Ini hukum Islam. Kan kita tidak minta hukum Islam ini, kan kita mau hukum negara. Iya, memang kita. Nah, kemudian yang kedua, minta maaf. Minta maaf, kesalahan itu ada 2. Kalau saya dihina, kata Allah, kalau saya disakiti, dizalimi, saya boleh melakukan 2 langkah. Pertama, saya balas dengan kezaliman yang sesimpal, bimithlihi, atau saya ampunkan dosanya, saya dapat pahala. Kalau saya disakiti. Tapi kalau istri saya diperkosa, saya tidak bisa memaafkannya. Istri saya trauma dan saya trauma. Setiap saya pegang istri saya teriak, terlihat wajah pemerkosa istri saya itu. Tentu saya minta dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau dalam Islam dia dihukum mati. Kalau di Indonesia dipenjara 20 tahun dan sebagainya. Kalau kesalahan itu kepada pribadi-pribadi Islam. Tapi kalau kesalahannya itu terhadap agama, menghina Allah, menghina Rasul, itu hukumnya 3 aja tadi. Dibunuh, disalib, dipotong kaki tangannya bersilangan. Nah, yang keempat, diusir dari negeri ini. Itu hukum Islam. Dia minta maaf, silakan minta maaf. Tapi konsekuensi hukum dia harus memikul. Itu dengan peribahasa Melayu. Tangan mencencang, bahu memikul. Orang jantan adalah orang yang berani memikul
konsekuensi dari tindakan dan ucapannya. Orang pengecut akan mencari kambing hitam untuk menutupi kelemahan dan kelancangan dirinya. Terima Baik. kasih. Kita rehat dulu sejenak.